Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Hadi Didi Kurnianto dengan NIM 1952-14001. Pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hunian dan bangunan. Presentasi kali ini tersusun dari 4 pembahasan, yaitu landasan teori yang saya akan menjelaskan tentang hunian dan bangunan, kemudian rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini kita mencari sebuah masalah-masalah yang ada di hunian dan bangunan bagi para insinyur yang akan membuat sebuah bangunan. Kemudian ada dampak ekologisnya juga. Yang ketiga ada dasar teori, di mana dasar teori ini saya akan menjelaskan tentang dampak ekologis bagi hunian dan bangunan. Kemudian yang terakhir itu cara mengatasinya. Langsung saja kita ke landasan teori. Hunian dan bangunan. Hunian merupakan tempat tinggal atau kediaman yang dihuni. Bangunan itu sendiri merupakan struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Mungkin teman-teman bisa atau sudah mengetahui apa itu bangunan. Ya, bangunan itu sendiri terdapat kayak rumah, apartemen, bank, ataupun bangunan-bangunan kuno atau bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai, itu masih termasuk bangunan. Nah, di balik ini semua ada salah satu insinyur-insinyur yang harus membuat desain atau segala macam agar bangunan tetap kokoh dan bertahan dengan jangka waktu panjang. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada dampak ekologisnya, yang dimana kita akan membahas tentang hilangnya sumber daya alam. Kemudian ada peran insinyur dalam pembangunan itu sendiri. Apa saja dampak yang terjadi pada hunian dan bangunan bila sumber daya alamnya sudah menipis atau hilang, dan bagaimana cara mengatasi agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan baik bagi pembangunan serta hunian. Dari segala permasalahan kita cari itu, para insinyur harus mengembangkan sesuatu yang bisa mendirikan sebuah bangunan. Pertama, yang paling penting itu adalah konsep atau desain. Menentukan konsep atau desain berfungsi untuk memperkirakan bangunan dan dapat dihuni dengan nyaman dan efektif. Yaitu dia harus menciptakan bagaimana bangunan tersebut dengan kondisi yang baik, secara sumber daya alam itu dapat, seperti matahari itu dapat menyinari dengan baik, dan setelah sirkulasi udara juga dapat baik masuk ke ruangan, serta tempat-tempat atau lingkungannya nyaman. Kemudian lokasi. Nah, ini lokasi juga penting sekali. Mungkin teman-teman ada rumah yang tidak ada jalan raya atau belum ada aset-aset lainnya yang sangat penting bagi bangunan. Nah, lokasi menentukan beberapa banyak aset-aset dan sumber daya yang ada di suatu tempat serta kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini maksudnya itu seperti tetangga-tetangga atau sekitarnya itu bagaimana, apakah di bangunan tersebut pinggir jurang atau segala macam. Nah, itu harus insinyur ini harus memikirkan sebagaimana lokasi tersebut dapat dengan baik didirikan bangunan. Setelah semuanya di konsep atau desain, saya mencari lokasi, ada juga insinyur itu menentukan anggaran, yang dimana anggaran ini diperlukan untuk bangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan kualitas jangka panjang, agar konsumen-konsumen yang akan membeli bangunan dapat mengetahui harganya serta kualitas-kualitas pada bangunan tersebut. Kemudian dampak hilangnya sumber daya alam. Nah, dampak hilangnya sumber daya alam ini salah satunya adalah erosi. Seperti pada di foto ini, erosi ini sangat berbahaya bagi bangunan. Bisa bikin rubuh bangunan. Ini akibatnya karena curah hujan yang sangat tinggi atau kurangnya sinar matahari dan kurangnya tumbuh-tumbuhan pada sekeliling bangunan yang mengakibatkan erosi. Kemudian ada kekeringan. Bukan hanya kekeringan yang diakibatkan pada sawah saja, tapi pada bangunan juga bisa
berakibat fatal seperti keropos demikian atau retak pada dinding. Itu akan mengakibatkan rubuhnya sebuah bangunan. Nah, ini disebabkan karena kurangnya curah hujan atau kurangnya sumber air, mengakibatkan kekeringan. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan ini contohnya itu seperti bangunan-bangunan yang di Jakarta. Ada gedung-gedung, terus di sampingnya itu rumah kecil. Nah, di situ kadang-kadang matahari tidak bisa masuk ke sebuah bangunan, yang mengakibatkan bangunan tersebut tidak tersinari matahari dan mengalami kelembapan. Nah, efek dari kelembapan ini juga mengakibatkan sesak nafas serta banyak-banyak penyakit lain. Nah, oleh sebab itu, insinyur-insinyur perlu memikirkan sebuah konsep bagaimana dia menanggulangi ini semua. Nah, cara mengatasinya, yang pertama itu tanah. Tanah juga perlu dipikirkan. Seperti tadi kan contohnya tanah yang retak-retak. Nah, itu sulit untuk dibangun sebuah bangunan. Maka insinyur perlu adanya memilih sebuah lahan atau tanah yang baik dan benar agar dapat didirikan sebuah bangunan dan dapat dihuni. Kemudian menentukan sebuah konsep di mana posisi matahari dapat menyinari sebuah ruangan agar tidak terjadi kelembapan seperti pada contoh masalah tadi. Kemudian sumber air. Nah, bila tidak adanya sumber air dalam bangunan tersebut, maka tidak ada juga kehidupan dalam bangunan tersebut. Karena semua makhluk hidup yang dalam bangunan maupun di luar bangunan perlu adanya air. Kita juga perlu minum, perlu menyiram, perlu mandi, segala macam, butuh air. Maka bangunan-bangunan yang harus dihuni atau yang bisa dihuni itu memerlukan sumber air. Kemudian ada udara. Nah, udara ini termasuk seperti oksigen. Oksigen ini perlu adanya sirkulasi pada sebuah bangunan, yang dimana insinyur perlu memikirkan sebuah konsep-konsep di mana sirkulasi udara ini ditempatkan pada posisi yang benar agar tidak adanya kesalahan pada konstruksi bangunan dan penghuninya pun menjadi nyaman, tidak mengalami sesak nafas atau kekurangan oksigen. Perlu dipikirkan seperti itu. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan pada presentasi ini. Saya Nikolaus Hadi Didik Kulyanto, izin pamit dan terima kasih.